Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas kelanjutan daripada metode GRA, yaitu weighted GRA atau pembobotan GRA, pembobotan GRG sebenarnya ya. Jadi pada saat kita melakukan metode GRA sebelumnya, ketika kita mencari nilai GRG atau relational grade ini, kita dapatkan dari nilai rata-rata setiap semua variabel respon ini untuk tiap kombinasi level faktor ya, sehingga kita jumlahkan kemudian kita kalikan dengan 1/6 ya, 1/6 kali jumlahnya ya. Nah, ini berarti bahwa kita menganggap bahwa setiap variabel respon ini memiliki persentase pengaruh yang sama atau pembobotan yang sama. Dalam ini kita bahas pembobotannya ya. Pembobotannya artinya bobotnya sama ya, bobotnya sama antara MRR, kemudian surface roughness, temperatur, feed force, radial force, dan tangan force. Nah, pada kasus tertentu itu ada kita melakukan pembobotan yang berbeda untuk tiap variabel respon. Artinya pada satu kasus misalnya kita ingin mengetahui sebenarnya ya bobotnya berapa sih setiap variabel respon ini. Oke, untuk menyelesaikan itu maka kita bisa menggunakan metode yang namanya weighted GRG atau pembobotan GRG. Caranya bagaimana? Ya, jadi bedanya di situ ya. Kita akan mencari bobot dari tiap-tiap variabel respon ini dengan menggunakan data GRC. Jadi data yang kita gunakan itu data GRC, bukan data awal ya, data awal hasil pengukuran. Nah, yang kita gunakan adalah step yang keempat, yaitu GRC. Baik, bagaimana caranya? Kita harus mencari yang pertama ya, kita harus mencari nilai rata-rata dari setiap level faktor ini. Jadi untuk ini kita bahas dulu yang MRR ya. Untuk nilai MRR semuanya yang sudah kita dapatkan ini sebanyak 27 itu kita rata-ratakan untuk setiap level ya. Setiap level dari faktor. Misalnya faktor A ini. Faktor A level pertama adalah 5. Oke. 5. Berapa nilai rata-rata MRR-nya untuk level pertama ini ya, maka kita bisa dapatkan ini level 5 ya, nomor 1 sampai 9, eksperimen 1 sampai 9. Nah, ini nilai rata-ratanya berapa? 4,743 gitu ya. Demikian seterusnya untuk level yang kedua, ini nilai rata-ratanya berapa? Ya, kita masukkan ke level yang kedua di sini. Yang ketiga juga seperti itu. Ini untuk yang ketiga, level yang ketiga untuk faktor A adalah 15 ya, nilai rata-ratanya berapa MRR-nya. Sehingga kemudian kita nanti akan juga menghitung untuk yang temperatur, surface roughness ya, temperatur, feed force, radial force, dan seterusnya. Jadi kita hitung semua. Ya, setelah selesai baru kemudian kita akan mencari bobot dari masing-masing variabel respon ini. Oke ya. Nah, untuk faktor A ini kita mudah karena level 1, 2, dan 3-nya ini urut ya, urut. Tapi ini akan menjadi permasalahan ketika kita mencari untuk level yang untuk faktor B misalnya ya. Faktor B level pertama 10. 10 itu letaknya yang 3 di atas, yang 10 berikutnya, 10 berikutnya ada di eksperimen 13, 14, dan yang berikutnya 10. Nah, ini gimana cara mencari nilai rata-ratanya ya. Nah, maka kita bisa menggunakan yang namanya average if ya. Jadi average if ya. Average if ya, sebelumnya kita sudah menentukan dulu ya, kita tuliskan di sini level 1 5, level 2 10, level 3 15 untuk faktor A, untuk faktor B 10, 20, 40, faktor C 500, 1000, 1500, kemudian D dan 400, 600, E 0,5, 1, dan setengah. Jadi kita tuliskan dulu. Ini yang nanti kita akan jadikan referensi ya. Average if ya, ring yang mana? Ringnya itu ini
yaitu untuk levelnya. Nah, levelnya kan ada 27 eksperimen ya, di dalamnya ada 3 level ya. Untuk rank 3 sampai I29, kemudian ketentuan yang kedua adalah kriterianya. Nah, kriterianya itu adalah yang mana di antara 3 ini? Ya, kita ambil level 1 misalnya ya, yang 5 dulu. Nah, setelah itu average ranknya ya, average rank atau nilai yang mau kita rata-ratakan, yaitu nilai MRR-nya ya. Kita pelong nilai MRR-nya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah nilai rata-rata untuk MRR ya, untuk level pertama. Nilai rata-rata MRR ya untuk level pertama ya. Nilai rata-rata KRC dari MRR untuk level pertama. Kemudian untuk level kedua tinggal kita tarik ke bawah. Lupa dulu. Ini ada yang tetap ya nilainya, yaitu ini blok I untuk levelnya eksperimen 1 sampai 27 kita dolarkan F4. Kemudian yang kita cari nanti level 1 ini akan berubah, level 2 dan level 3, sementara untuk MRR ini juga tetap gitu ya. Nah, oke. Dan kita temukan yang kita tarik ke bawah, maka untuk level 2 dan level 3 kita dapatkan. Level 2 I35 ya. Jadi yang 10. Level 3 itu adalah 15 ya. I berapa tadi? I36 ya. I36 15 gitu. Oke. Nah, ini kita bisa terapkan untuk berikutnya, untuk variable respon B, C, D dan E. Nah, kita bisa langsung tarik karena kita sudah tuliskan levelnya ya secara horizontal di sini. Nah, tinggal kita rubah kolom-kolomnya. Ya, kita rubah kolom-kolomnya. Oke. Ini average if I. Nah, ini bukan I, masih B itu bukan I tapi J. Ya. J 3 sampai J29, kemudian J4 sebagai referensi. Kemudian MRR-nya tepat ya, AI 3 sampai AI 29 karena kita masih bahas MRR. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah K. Ya, kita rubah K sampai K. Kemudian ini adalah L ya, sampai L ya. Kemudian yang E ini berada pada posisi M nih, E pada M ya, E pada M. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah kita dapatkan semua nilai rata-rata tiap variable tiap level untuk satu variable respon ya, kita nanti akan teruskan variable yang lainnya. Maka kemudian kita cari nilai maksimal dan minimalnya, yaitu nilai maksimal untuk 3 level ini dan juga nilai minimal untuk ketiga level tersebut. Nah, kemudian kita cari selisih antara maksimal dan minimal ya, ketemulah 0,09. Nah, ini kemudian kita terapkan untuk semua variable respon. Nah, kita dapatkan ya, ini belum kita dapatkan nanti ya untuk weeknya ya, skip dulu. Nah, kita dapatkan jumlahnya adalah 0, jumlah dari selisih maksimal dan minimal ya. Jadi ini adalah jumlah selisih dari maksimal dan kurangi minimum. Nah, ini kita terapkan untuk semua variabel respon yang ada dengan cara yang sama ya. Saya sudah mendapatkan untuk yang lainnya. Oke. Saya copy aja ya biar cepat. Ini mudah-mudahan tidak berubah. Oke. Nah, kalau
kalau sudah kita dapatkan untuk semua variable respon dengan cara yang sama, jadi kita harus hitung satu-satu itu ya, untuk variable respon dengan average if ya. Maka kemudian weight-nya ya, bisa kita hitung pertama dengan menjumlahkan semua jumlah dari selisih maksimal dan minimal ya, kita jumlahkan semuanya ya. Jadi semua jumlah sumnya ya, sum totalnya, baru kemudian weight-nya, bobotnya itu bisa kita hitung dari perbandingan antara sum yang ada pada tiap variable respon itu dengan sum totalnya ya, kita bagi itu yang kita dapatkan bobotnya. Demikian untuk variable respon yang lainnya, sehingga dari sini kita mendapatkan bobot masing-masing ya, bobot masing-masing. Untuk MRR itu adalah 0,142 atau 14,2%, 14,2. Kemudian untuk SR Surface 0,18 dan seterusnya. Sehingga kalau kita hitung nanti untuk GRG-nya ya, GRG-nya itu adalah nilai variable respon dikalikan dengan bobotnya, yang tadinya bobotnya adalah 1/6 untuk setiap variable respon ini dengan weighted GRG, maka kita dapatkan lebih objektif bobotnya ya, berdasarkan pada nilai GRG ya. Kita kalikan 0,142, ini bobot yang kedua untuk variable respon SR, yang ketiga dan seterusnya. Baik. Nah, apakah nilainya berubah? Kita bisa bandingkan antara GRG awal ya 0,89, 0,731, 0,585 dengan GRG yang weighted ya, ada perubahan nilainya. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kembali lagi ke ANOVA dan Taguchi untuk menentukan satu apakah signifikan atau tidak setiap variable respon. Yang kedua adalah untuk melihat pasien kontribusi, dan yang ketiga untuk menemukan kombinasi level yang optimal. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk weighted GRG ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.